Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada hari ini kita akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Semoga teman-teman masih selalu sehat dan juga bisa memperhatikan materi-materi akuntansi maupun ekonomi mikro yang saya ampu. Oke, sebelumnya kita sudah menyelesaikan pada perusahaan jasa sampai pada jurnal penyesuaian. Adapun sebetulnya di sini ada jurnal ada beberapa materi yang sebetulnya juga perlu disampaikan. Tapi saya yakin dengan adanya materi ini tidak perlu saya jelaskan. Kalaupun memang nanti ada yang ingin dipertanyakan, silakan teman-teman boleh bertanya. Tapi untuk jurnal penutup maupun jurnal pembalik untuk saat ini belum saya jelaskan dulu, karena saya rasa ini sudah cukup jelas. Tapi kalau untuk materi perusahaan dagang yang selanjutnya itu perlu saya jelaskan, terutama karena kita ini juga mengejar materi yang mungkin sifatnya sudah banyak yang tertinggal seperti itu ya. Oke. Di sini kita akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Teman-teman pasti jelas sudah paham apa perbedaan jenis-jenis akuntansi pencatatan ya. Pencatatan akuntansi dalam perusahaan jasa itu yang bagaimana, perusahaan dagang itu yang seperti apa, perusahaan manufaktur yang bagaimana. Nah, kalau untuk perusahaan jasa itu perusahaan kan hanya melakukan kegiatan berupa pemberian layanan atau pemberian jasa. Nah, kalau untuk perusahaan dagang di sini kan perusahaan membeli barang kemudian menjualnya lagi. Nah, ketika perusahaan membeli barang dan menjualnya lagi, otomatis tetap harus ada perhitungan laba dan rugi, ya kan? Nah, di situ nanti muncul harga pokok penjualan. Itu perbedaannya antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, dia memperhitungkan labanya tidak pada saat membeli barang tertentu, tapi pada saat dia memberi pelayanan itu sudah diperhitungkan. Tetapi tidak ada perhitungkan berapa biaya ongkos kirimnya atau sebagainya, begitu kan? Nah, tapi kalau untuk perusahaan dagang itu memerlukan adanya perhitungan bagaimana muncul sebuah laba itu. Nah, untuk itu dalam perusahaan dagang terdapat siklus operasi perusahaan yang mungkin sedikit berbeda dari perusahaan jasa. Ini siklus perusahaan jasa, ya kan? Ada ketika perusahaan itu membuat sebuah pekerjaan, itu kalau dibayarkan dengan tunai maka dibuatkan dalam catatan adalah berupa kas, tapi ketika tidak dibayarkan dengan tunai maka disitu disebut sebagai piutang usaha. Nah, kemudian ketika ada piutang usaha, maka nanti perusahaan memiliki hak untuk mengirimkan tagihan tertentu kepada perusahaan yang sedang memiliki hutang dalam perusahaan itu. Kalau untuk perusahaan dagang, perbedaannya di mana? Untuk perusahaan dagang, di sini perlu adanya persediaan barang dagangan. Kenapa perlu ada persediaan barang dagangan? Karena kita itu menjual barang yang kita beli dulu, ya kan? Istilahnya kita adalah tengkulak awal, kemudian nanti kita sudah mengambil barang dari perusahaan lain ataupun dari penjual lain, kemudian nanti dari barang yang kita beli itu kita masukkan ke dalam gudang, itu namanya persediaan barang dagang. Kemudian ketika muncul ada sebuah pesanan, maka barang akan kita kirim, ya kan? Ketika barang itu sudah kita kirim atau kita jual, apabila penjualan itu dilakukan secara tunai, maka penjualan itu akan muncul sebuah kas, akan dibayarkan dengan kas, gitu. Nah, tapi ketika perusahaan itu mengirim barang, menjual barangnya dengan secara kredit, maka di situ disebut sebagai piutang dagang. Lalu perusahaan juga berhak untuk memberikan tagihan kiriman. Lalu bagaimana proses pembeliannya? Nah, ketika persediaan barang dagangan ini belum dibeli, maka perusahaan bisa membeli dengan menggunakan kas maupun bisa membeli dengan menggunakan hutang. Oke, ini sebaliknya hutang ya. Jadi kalau yang ini sebaliknya
atau hutang. Hutang itu untuk perusahaan kita, gitu. Jadi kalau untuk perusahaan mereka atau perusahaan yang kita berikan hutang namanya piutang. Tapi kalau perusahaan kita yang memiliki kewajiban namanya piutang. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis pencatatan dalam akuntansi perusahaan dagang atau siklus pencatatan dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah munculnya sebuah bukti transaksi. Yang kedua ada ketika adanya bukti transaksi tersebut, kemudian dianalisis apakah bukti transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal umum ataukah masuk ke dalam jurnal khusus. Setelah dianalisis masuk ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus, nanti pada akhir periode dimasukkan ke dalam buku besar. Setelah masuk ke dalam buku besar, nanti perusahaan untuk memudahkan perusahaan dalam membaca laporan keuangan, mereka biasanya membuat neraca lajur atau neraca saldo awal dulu ya, sebelum menyesuaikan sebuah transaksi. Nah, lalu ada muncul jurnal penyesuaian, lalu ada neraca lajur. Nah, ini kan sebetulnya neraca saldo, jurnal penyesuaian itu masuk ke dalam kolom neraca lajur juga yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya kan ya. Oke, lalu muncul laporan keuangan, ada jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, selanjutnya di sini untuk perusahaan dagang, ketika perusahaan mendapatkan sebuah bukti transaksi, ya, maka diidentifikasi masukkan jurnal umum atau jurnal khusus. Apa perbedaannya di situ, jurnal umum dan jurnal khusus? Nah, kalau untuk jurnal umum itu adalah jurnal-jurnal yang di dalamnya mencatat akun-akun yang sifatnya di luar dari jurnal khusus. Oke. Lalu apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus sendiri itu merupakan jurnal-jurnal yang di dalamnya mencatat adanya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus ini sendiri memiliki kriteria masing-masing. Untuk jurnal pembelian seperti apa, jurnal pembelian penjualan seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk jurnal pembelian itu merupakan jurnal yang di dalamnya mencatat transaksi pembelian. Ini saya garis tebal, mencatat transaksi pembelian. Pembelian apa? Yang dibeli adalah barang dagangan. Lalu kalau yang dibeli itu selain barang dagangan masuk jurnal pembelian atau tidak? Tidak. Oke. Ketika perusahaan perusahaan membeli barang dagangan, maka masuk ke dalam jurnal pembelian. Dan syarat yang kedua adalah pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Oke. Jadi ketika perusahaan itu membeli barang dagangan secara kredit, maka dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Tetapi ketika perusahaan membeli tidak barang dagangan, meskipun secara kredit, tidak masuk ke dalam jurnal pembelian. Oke ya. Jadi kedua syarat ini, pembelian dilakukan secara kredit dan yang dibeli adalah barang dagangan, itu mutlak harus ada dalam jurnal pembelian. Oke ya. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Oke. Jurnal penjualan itu adalah sebuah jurnal yang di dalamnya mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Fungsinya sama seperti jurnal pembelian, hanya perbedaannya kalau pembelian itu adalah waktu membeli, penjualan waktu perusahaan menjual. Apa yang dijual? Barang dagangan. Ketika barang dagangan tersebut dijual dan sifatnya adalah secara kredit. Oke. Selanjutnya, ketika perusahaan itu menerima uang kas, ya, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Menerima kas dalam bentuk apapun. Oke. Semua hal ketika perusahaan menerima kas, baik itu penerimaan kas dari pembayaran piutang ataupun penerimaan kas dari pendapatan tunai ataupun penerimaan kas dari pendapatan yang lain-lain,
maka langsung dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke. Yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Sama seperti jurnal penerimaan kas, hanya berbedanya kalau untuk jurnal pengeluaran kas itu adalah transaksi ketika perusahaan mengeluarkan kas, ya. Bentuk transaksi apapun itu ketika perusahaan mengeluarkan kas, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke. Lalu apa jurnal umum itu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jurnal umum adalah jurnal yang menampung atau mencatat transaksi-transaksi di luar jurnal khusus ini. Jadi ketika ada transaksi di luar jurnal khusus, maka dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ya. Oke. Langkah selanjutnya, langkah selanjutnya di sini dalam jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu seringkali tidak muncul keterangan dibayarkan secara kredit. Namun biasanya dalam perusahaan dagang itu muncul adanya sebuah syarat tertentu seperti ini. Saya contohkan ya. Sebentar. Misalkan di sini, dibeli barang dagangan secara kredit ini jelas ya. Nah ini, dijual barang dagangan kepada tuan tarikan senilai sekian dengan termin. Nah, termin ini itu merupakan batas pembayaran atau syarat pembayaran yang biasanya seringnya muncul pada perusahaan yang melakukan pembayaran secara kredit. Nah, kalaupun perusahaan tersebut tidak muncul keterangan secara kredit, namun ada keterangan termin, ya istilah termin ini berarti di situ perusahaan melakukan transaksi secara kredit. Oke ya. Nah, nih kita lihat ada termin 3/15N30. Artinya apa? 3/15 ini artinya adalah membacanya di sini perusahaan akan memperoleh diskon sebesar 3% apabila perusahaan tersebut membeli atau menjual barang dagangannya sampai pada kurang dari 15 atau sampai pada 15 hari. Oke, saya ulang, perusahaan akan menerima diskon 3% apabila 3% apabila membeli atau menjual barang dagangan sebesar barang dagang kurang dari atau sama dengan 15 hari. Dan batas waktu N itu artinya N/30 itu adalah batas waktunya, batas waktu pembayaran. Dan batas waktu pembayaran adalah 30%. Oke. Seperti ini. Lalu untuk yang kedua ini 4/14N30 artinya adalah perusahaan dapat menerima diskon 4% apabila membeli atau menjual barang dagangan kurang dari atau sama dengan 14 hari. Kemudian batas waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar maupun untuk menerima uang adalah 30 hari dan seterusnya. Oke ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Nanti teman-teman bisa mengidentifikasi contoh-contoh yang sudah ada ini. Yang pertama, tanggal 1 Agustus. Dibeli barang dagangan secara kredit. Dibeli, kita ingat-ingat. Di sini pasti dalam sebuah transaksi atau kalimat transaksi itu terdapat kata kunci. Kita cari dulu kata kuncinya adalah barang dagangan. Yang pertama. Yang kedua adalah secara kredit. Kalaupun tidak ada kalimat secara kredit, kita bisa mencari apabila ada syarat pembayaran, berarti di situ jurnalnya adalah
jurnal secara kredit. Oke. Dibeli barang dagangan secara kredit berarti masuk ke dalam jurnal pembelian. Oke, karena mengapa jurnal pembelian? Karena di situ ada pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Maka langsung masuk saja ke dalam jurnalnya. Oke. Nah, di sini ya, ini ada beberapa jenis jurnal dalam perusahaan dagang. Pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Maka kita tulis jurnal pembelian ya jadi ya. Oke, yang pertama adalah tanggalnya dulu. Tanggal 1 Agustus, 2/10/30. 1 Agustus. Oke. Syarat pembeliannya adalah 2/10/30. Nah, apabila di sini ada nomor order pembeliannya maka dituliskan, kalau tidak ada ya tidak perlu. Oke. Selanjutnya di sini adalah nomor order pembelian, atau di sini biasanya juga disebutkan keterangannya saja. Kita membelinya dari mana, gitu ya. Jadi di sini nomor order pembelian atau nama nama perusahaan yang kita beli, berarti di sini PT Bintang. Tuh, boleh di sini diisi sebagai ini saja juga boleh, keterangan begitu saja ya. Oke, pembeliannya adalah sebesar berapa? 160 juta. Nah, oke. Kemudian apabila di sini pembelian, karena di sini pembeliannya adalah secara kredit, berarti jurnalnya adalah pembelian dan di sini hutang. Sebetulnya jurnal kolom-kolom ini itu untuk memudahkan teman-teman membaca bahwa yang di dalam perusahaan itu untuk jurnal pembelian itu terdapat 2 jurnal debit dan kredit, jelas ya. Nah, berarti di sini teman-teman kan bisa membaca jurnalnya, keterangannya berarti untuk transaksi pertama ini secara tidak langsung keterangannya begini. Oke, berarti ini ya saya contohkan, berarti di sini untuk tanggal 1 Agustus itu jurnalnya adalah pembelian, ya kan? Kreditnya adalah apa? Hutang dagang. Sebesar berapa? Sama 160 juta. Itu kan ya? Nah, oke. Jadi artinya dalam jurnal ini itu untuk membantu teman-teman mengidentifikasi jurnalnya. Ini debit, ini kredit. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua ada jurnal penjualan. Pastinya dijual barang dagangan. Nah, ketika menjual barang dagangan sama seperti tadi, kalau ini bedanya dari dibeli, berarti kalau ketika dijual maka masuknya ke dalam jurnal penjualan. Nah, tinggal dimasukkan tanggalnya, diisi berapa, keterangannya berapa, nomor keterangan ini berisi nama perusahaannya, nomor faktur. Nah, tanda posting ini adalah ketika nanti perusahaan sudah selesai semua, lalu akun-akun ini penjualan kredit, utang PPN dan piutang dan seterusnya ini itu di diposting ke dalam buku besar. Oke, itu ya. Nah, mungkin yang untuk transaksi nomor 1, 2, 3 atau tanggal 1, 2, dan 4 ini teman-teman sudah paham. Tapi coba kita lihat untuk transaksi nomor 4. Dikembalikan barang dagangan berarti artinya ya, yang dibeli pada tanggal 1 Agustus
seharga 20 juta. Berarti artinya apakah dia masuk ke dalam jurnal pembelian? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena ini bukan transaksi pembelian barang dagangan, namun pengembalian barang dagangan, ya kan? Nah, kita lihat dulu kalau ada transaksi seperti ini, ketika terjadi dikembalikan barang dagangan yang dibeli, ya, berarti kita lihat dari tanggal 1 Agustus, berarti tanggal 1 Agustus ini adalah transaksi pembelian. Berarti di sini karena ini adalah dikembalikan, maka disebut sebagai jurnal retur atau jurnal pengembalian. Oke, maka kira-kira ini bisa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas tidak? Oke, saya ulang. Bisa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas tidak? Tentu tidak, karena pengembaliannya itu pengembalian barang dagangan, ya kan? Meskipun di sini yang dikembalikan adalah berupa yang dikembalikan bukan uang kas, ya kan? Kenapa kok bukan uang kas? Karena pada tanggal 1 Agustus ini perusahaan belum membayar, ya kan? Yang dibayarkan itu nanti. Karena sifat pembeliannya ini adalah secara kredit. Jadi perusahaan UD Sejahtera ini belum membayarkan kepada PT Bintang, gitu ya. Jadi di sini karena tidak masuk ke dalam penerimaan ataupun pengeluaran kas, tidak ada kas yang keluar ataupun kas yang masuk. Karena yang dikembalikan adalah berupa barang. Nah, lalu apakah ini penjualan atau pembelian barang? Tentu tidak, karena ini adalah bentuk pengembalian barang, gitu ya. Berarti di sini tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Lalu masuknya ke dalam apa, Bu? Ke dalam jurnal umum. Nah, ketika masuk ke dalam jurnal umum, jurnalnya bagaimana, Bu? Nah, kita lihat jurnal umum itu bentuknya seperti ini. Keterangannya berarti ini tanggal 4 Agustus. Ya, kemudian keterangannya adalah karena di sini pengembaliannya itu adalah pengembalian. Karena di sini pengembaliannya barang dagangan itu adalah pengembalian barang dagangan yang dibeli, maka yang teman-teman ingat-ingat adalah ketika teman-teman melakukan pembelian, ya kan, kemudian utangnya itu tidak jadi atau utangnya berkurang. Maka kalau utang bertambah kan di sebelah kredit, ya kan? Berarti otomatis kalau utang berkurang ada di sebelah debit. Utang dagang. Kreditnya retur pembelian. Sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Oke. Selanjutnya untuk transaksi nomor 8. Nah, dibayar seluruh utang kepada PT Bintang untuk pembelian barang dagangan yang telah dilakukan 1 Agustus. Oke. PT Bintang awalnya memiliki hutang sebesar PT UD Sejahtera ini ya, UD Sejahtera ini memiliki hutang sebesar 160 juta. Berarti utang awal 160 juta. Tetapi di tanggal 4 ini dikembalikan barang dagangan, ya kan, sebesar 20 juta. Berarti hutangnya tinggal 140 juta. Nah, untuk pembayaran tanggal 8 ini kita cek apakah perusahaan menerima diskon atau tidak dari syarat yang sudah diberlakukan. Syaratnya di sini adalah perusahaan akan menerima diskon pembayaran sebesar 2%. Nah, ini dibayarkan pada tanggal 8. Kira-kira dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu masih ada jangka waktu 10 hari tidak? Tentunya masih ya. Kita menghitungnya dimulai dari tanggal 1 waktu awal pembelian. Oke, berarti diawali dari tanggal 1 pembelian itu 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 8. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu artinya masih ada 8 hari. Berarti kurang dari 10 hari. Berarti perusahaan UD Sejahtera memperoleh potongan pembelian sebesar 2%. Oke ya. Nah,
Berarti di sini pembelian. Oh maaf, karena ini adalah apa ini, coba kita dibaca. Dibayar seluruh utang. Ketika membayar, otomatis perusahaan kan mengeluarkan uang ya, berarti mengeluarkan kas. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan kas berarti masuknya ke dalam zona pengeluaran kas. Oke. Kita buat tanggalnya 8 Agustus. Nomor ceknya ada tidak ini? Kalau tidak ada kita kosongi saja. Tidak ada, kita kosongi. Keterangannya di sini adalah PT Bintang. Dalam kurung mungkin bisa diberi tambahan pembayaran utang. Nah, ketika terjadi pembayaran, oke, maaf ini jurnalnya sepertinya agak sedikit ini adalah akun-akun yang debit, maaf ya. Ini adalah akun-akun yang debit. Yang di sebelah sini adalah akun-akun kredit. Jadi artinya ini yang saya beri warna kuning adalah akun debit, yang saya beri warna merah adalah akun kredit. Oke. Maka ketika perusahaan itu membayar utang, berapa bayaran utang yang dibayarkan? Yang dibayarkan utangnya adalah 160 dikurangi 20.140. Tapi kita memiliki potongan pembelian ya. Potongannya ada 2%. Berarti kita hitung dulu. Potongan pembeliannya itu adalah sama dengan 2% dikalikan 140 juta. Nah, adalah sebesar 2.800.000. Utang yang dibayarkan berapa? Utang yang dibayarkan tetap sebesar 140 juta. Loh, kenapa tidak dikurangi dengan potongan biaya? Karena potongan itu hanya diberlakukan pada kas, ya kan? Kita hanya menerima atau mengeluarkan uang yang dipotong dengan pembelian, tapi utangnya kan tetap, ya kan? Utangnya tetap 140 juta, berarti yang dibayarkan tetap 140 juta. Oke. Lalu ada ke akun biaya. Biaya itu artinya apabila ada biaya pengangkutan, biaya pembelian dan seterusnya. Tapi di sini kan tidak ada. Jadi kita kosongkan. Nah, ini utangnya berkurang. Utang berkurang itu ada di sebelah debit 140 juta, potongan pembelian 2.800.000, kas yang dibayarkan berarti sama dengan 140 juta dikurangi 2.800.000. Oke, ya. Jadi kas yang kita bayarkan adalah sekian. Sebelumnya teman-teman perlu dicek dulu apakah antara debit dan kredit itu sudah balance atau belum. Nah, itu perlu dicek. Gitu ya. Nah, mungkin yang lainnya untuk transaksi yang lain, silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu dari penjelasan yang sudah saya terangkan tadi. Apabila memang nanti ada beberapa yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman boleh bisa sekali untuk bertanya. Yang insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, mungkin cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan juga semoga teman-teman dan keluarga juga selalu sehat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.